Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Semangat belajar hari ini? Wah, semangat, bagus-bagus. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerpen. Dari pelajaran sebelumnya, kita udah belajar nih, apa sih itu cerpen? Apa itu? Siapa yang masih ingat? Ya, Bayu? Betul. Ada lagi yang ingat apa itu cerpen? Iya, Ayu, betul kamu. Jadi, cerpen itu salah satu jenis karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang cerita fiksi lalu dikemas secara pendek dan jelas. Kemudian, cerpen juga biasanya disebut sebagai cerita sekali duduk. Kenapa demikian? Karena cerpen itu hanya butuh waktu sekali duduk saja untuk menyelesaikan cerita. Iya, nah di dalam cerpen itu biasanya kita seringkali merasakan kayak cemas ataupun merasa bahagia, terharu, dan sebagainya. Perasaan-perasaan tersebut itu kita bisa merasakan karena adanya unsur di dalam cerpen. Itu namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu ada apa aja sih anak-anak? Ibu bantu jelasin ya. Jadi, unsur intrinsik itu diantaranya ada tema, tokoh dan penokohan, watak, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang unsur intrinsik yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama ada tema. Siapa yang tahu apa itu tema? Ya, Jeng, apa itu tema? Bukan, jadi judul dan tema itu berbeda ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya judul itu tuh mencerminkan apa sih judul yang akan kita angkat untuk sebuah cerita. Sedangkan tema itu merupakan gagasan utama di dalam cerita. Jadi misalnya nih, kita mau membuat cerpen dengan dengan temanya itu misalnya tentang kenakalan remaja. Nah, gagasan utamanya berarti tentang apa? Tentang kenakalan remaja. Kalau untuk judulnya kita bisa ambil misalnya kenakalan siswa SMP Negeri 1 Tangerang. Itu baru yang dinamakan judul. Kalau menamakan tema itu adalah gagasan utama yang tadi Ibu jelaskan bahwa temanya dalam cerpen ini apa? Kenakalan remaja. Jadi udah tahu ya apa itu perbedaan antara judul dan tema. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke yang poin kedua adalah tokoh dan penokohan. Siapa yang tahu apa itu tokoh dan penokohan? Boleh, siapa yang tahu? Ya, Pak Iki? Betul, iya. Jadi tokoh itu merupakan pelaku dalam cerita yang akan dibawakan dalam cerpen. Sedangkan penokohan itu merupakan sifat pelaku tersebut. Misalnya, Ayu, nama tokohnya itu Ayu ya misalnya. Terus Ayu itu orangnya gimana sih? Misalnya kayak pemarah, ceria, atau yang lainnya. Itu yang namanya tokoh dan penokohan. Oke, setelah tokoh dan penokohan, poin yang ketiga adalah ada alur. Apa itu alur? Betul, alur itu merupakan jalan cerita. Gimana cerita di dalam cerpen itu akan berjalan sesuai alur tersebut. Nah, alur itu digolongkan ada 3 jenis alur. Yang pertama adalah alur maju, kemudian ada alur mundur, dan alur campuran. Lanjut, sekarang ada latar. Apa itu latar? Iya, betul. Latar atau setting itu biasanya mencakup tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Misalnya, tempatnya itu di mana, waktunya itu kapan, terus suasananya itu kayak gimana, apakah suasananya mengerikan, atau harmonis, atau bagaimana, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang? Jadi, sudut pandang itu merupakan
posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Biasanya dalam cerpen itu posisi pengarang itu sebagai orang pertama atau orang ketiga. Lanjut, selanjutnya ada gaya bahasa. Apa sih yang dimaksud gaya bahasa? Jadi, gaya bahasa itu adalah ciri khas bahasa yang digunakan penulis dalam menyampaikan cerita. Paham ya? Oke, lanjut. Yang terakhir ada amanat. Nah, di dalam sebuah cerpen juga ada amanatnya. Jadi, amanat itu apa sih? Amanat itu pesan moral apa atau pelajaran apa yang ingin disampaikan si pengarang lewat cerpen tersebut. Iya, betul. Oke, anak-anak, selanjutnya ibu akan memberikan contoh sebuah cerpen. Nanti kita akan berdiskusi bersama tentang apa itu temanya, terus tokoh penokohannya itu seperti apa, terus gaya bahasanya itu seperti apa, sudut pandangnya bagaimana, latarnya seperti apa, dan sebagainya. Kita diskusiin bersama ya. Nih, cerpennya seperti ini. Judul cerpennya adalah Secangkir Teh di Senja Hari. Di sebuah teras rumah, seorang ibu duduk menatap langit jingga. Hingga di sampingnya secangkir teh meluapkan aroma melati. "Sudah pulang, Bu," sapa Dinda, anak gadisnya. Sang ibu mengangguk. "Duduklah, temani ibu. Dunia tak pernah setenang ini lagi." Dinda duduk dan memegang tangan ibunya. "Aku akan selalu pulang, Bu." Senja itu menjadi saksi bahwa rindu kadang hanya butuh secangkir teh dan diam yang penuh kasih. Sekarang, coba kita identifikasikan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita pendek yang ibu buat tadi ya. Oke, dari temanya dulu nih. Temanya inti apa kira-kira? Apa, ada yang tahu? Iya, betul. Jadi temanya itu tentang kasih sayang antara ibu dan anaknya. Kemudian untuk tokoh dan penokohannya, yang pertama ada siapa aja? Ada ibu. Ibu itu wataknya bagaimana? Bijaksana, penyayang. Oke, yang kedua ada Dinda. Yang Dinda adalah anak gadis si ibu. Jadi Dinda itu wataknya bagaimana si Dinda? Perhatian, betul. Oke, lanjut. Alurnya apa? Alurnya alur apa? Benar, alur maju. Latarnya ada di mana? Karena di situ kan menyebutkan apa? Warna langit jingga. Terus disebutkan juga di teras rumah itu adalah latar. Amanatnya sendiri adalah sebuah cinta keluarga yang tidak butuh banyak kata. Iya, betul. Oke anak-anak, jadi itu semua adalah unsur-unsur intrinsik di dalam cerpen. Apa aja tadi? Tema, tokoh dan penokohan, kemudian latar, alur, gaya bahasa, dan amanat. Oke, bagus. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Ya, betul, membuat cerpen. Jadi nanti kalian akan berkelompok. Dalam satu kelompok ada 3 orang dan masing-masing akan membuat cerpen yang berbeda dari kelompok yang lainnya. Tugasnya adalah untuk menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Oke, paham ya? Oke, jadi paham ya tentang tugasnya ya? Baik. Oke, kalau gitu Ibu tutup pertemuan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.